Kalau kita meneliti dengan cermat alasan-alasan untuk melakukan hal ini, dengan contoh yang diambil dari zaman kuno dan zaman moden, akan tampak bahawa seorang raja jauh lebih mudah menjalin persahabatan dengan mereka yang sebelumnya merasa puas dengan pemerintahan mereka, dan kerana itu bersikap bermusuhan terhadap raja, daripada menjalin persahabatan dengan mereka yang sebelumnya merasa tidak puas dengan pemerintahan mereka, dan karenanya menjadi sahabat dan mendukung kedudukan raja. Dalam usaha mempertahankan wilayah kekuasaan, para raja biasanya membangun benteng yang berfungsi untuk menumpas mereka yang merencanakan pemberontakan melawan raja dan yang merupakan tempat perlindungan yang aman terhadap serangan mendadak. Saya menerima baik kebijaksanaan ini, kerana hal ini sudah dilakukan sejak zaman kuno. Namun, dalam zaman kita ini, Messer Niccolo Vitelli menganggap tepat untuk menghancurkan dua benteng di Città di Castello untuk mempertahankan kekuasaannya di sana. Guidobaldo Adipati Urbino, setelah mundur sampai ke wilayahnya kerana dikejar-kejar sesar Borgia, menghancurkan semua benteng di wilayah kekuasaannya, kerana beranggapan bahawa dengan berbuat demikian tidak akan mudah lagi negaranya mengalami kekalahan. Ketika Wangsa Bentivogli kembali ke Bologna, mereka mengikuti kebijaksanaan yang sama. Dengan demikian, benteng bisa berguna atau tidak, tergantung pada keadaan. Di satu pihak benteng dapat bermanfaat, sebaliknya dapat juga merugikan. Hal ini dapat diterangkan demikian, raja yang merasa lebih takut terhadap rakyat sendiri daripada serangan bangsa asing, sebaiknya membangun benteng. Tetapi raja yang merasa takut terhadap serangan musuh asing daripada terhadap rakyatnya sendiri, tidak usah memusingkan soal benteng. Benteng kota Milan yang dibangun oleh Francesco Sforza telah dan tetap lebih merupakan sebab timbulnya pemberontakan melawan Wangsa Sforza daripada sumber-sumber kerusuhan lainnya. Dengan demikian, benteng yang terbaik yang perlu dibangun ialah menghindari jangan sampai dibenci oleh rakyat. Kalaupun raja membangun benteng, tetapi rakyat benci kepadanya, benteng tidak akan menyelamatkan raja. Sekali rakyat mengangkat senjata, mereka tidak pernah akan kekurangan bantuan dari luar. Dalam zaman kita sekarang ini, kita menyaksikan bahawa benteng tidak menguntungkan bagi penguasa, kecuali Puteri Forli pada kematian Pangeran Girolamo, suaminya, kerana ia dapat melarikan diri ke dalam benteng menghindari pemberontakan rakyat dan menantikan bantuan dari Milan, lalu merebut kekuasaan kembali. Situasi pada waktu itu sedemikian sehingga tidak ada orang asing membantu rakyat. Tetapi kemudian benteng-benteng itu tidak berguna lagi bagi Puteri Forli kerana sesar Borgia menyerang Puteri Forli dan rakyat yang membenci puteri tersebut bersekutu dengan pasukan asing. Kerana itu baik sebelum dan sesudah peristiwa tersebut, lebih baik bagi Puteri Forli untuk tidak dibenci oleh rakyat daripada membangun benteng. Dengan segala pertimbangan yang diutarakan di atas, saya mohon perhatian baik dari raja yang membangun benteng dan raja yang tidak membangun benteng, dan saya mengecam raja yang mengandalkan benteng-benteng, tetapi tidak peduli bahawa dirinya dibenci oleh rakyatnya. 21. Bagaimana seorang raja harus bertindak untuk tetap disegani rakyat?
Tak ada hal yang lebih mendatangkan pujian bagi seorang raja daripada menunjukkan kemampuan pribadi dan keahliannya dalam berperang dan memimpin pasukan. Dalam zaman kita ini kita menyaksikan Ferdinand dari Aragon, Raja Spanyol sekarang ini. Ia dapat dipandang sebagai raja baru, kerana dari seorang raja yang kecil dan lemah, menjadi tersohor dan agung sebagai raja pertama dunia kekristenan. Kalau kita menelaah apa yang telah dicapainya, kita akan merasa kagum, lebih-lebih kerana ada beberapa di antaranya tidak ada yang dapat menyamainya. Pada awal kekuasaannya, ia menyerang Granada, dan peperangan ini memberikan padanya dasar kekuasaannya. Pertama, ia melaksanakan penyerangan tersebut tanpa menimbulkan banyak perlawanan dan tanpa kekhawatiran akan mendapat hambatan. Para Baron Castilia dibuatnya sibuk dengan urusan peperangan ini, sehingga mereka tenggelam memikirkan perang dan tidak memikirkan mengenai pembaharuan. Dengan demikian, namanya termasyhur dan menguasai para baron tersebut tanpa mereka sadari. Dengan wang dari gereja dan dari rakyat, ia mampu memelihara pasukan dan dengan menjalankan perang yang lama, ia berhasil meletakkan dasar-dasar kekuasaan militernya yang membuatnya menjadi tersohor. Di samping itu, agar dapat melakukan perang yang lebih besar lagi, dengan menggunakan agama, ia melakukan kekejaman ketika ia mengusir dan menjarah raya orang-orang Moor dan membebaskan negara dari kekuasaan mereka. Tidak ada tindakan yang lebih menyedihkan dan luar biasa. Dengan dalih yang sama ia menaklukkan Afrika, dan setelah menguasai Italia, ia akhirnya menyerang Perancis. Demikianlah dia selalu berbuat dan melaksanakan hal-hal yang besar yang membuat orang-orang bawahannya tertegun heran dan tercekam oleh keinginan mengetahui hasilnya. Ia melancarkan aksinya secara beruntun, sehingga tidak memberi kesempatan pada orang-orang bawahannya untuk menentang secara diam-diam tindakannya tersebut. Sangat menguntungkan juga bagi seorang raja untuk menjadikan dirinya contoh dalam hal pelaksanaan politik dalam negerinya, seperti contoh yang dikisahkan mengenai Messer Bernabo dari Milan. Kalau seseorang melakukan hal yang luar biasa dalam masyarakat, entah baik atau buruk, ia harus menemukan sarana untuk memberi penghargaan atau menghukum orang tersebut, sehingga menjadi buah bibir masyarakat. Lebih-lebih seorang raja harus berusaha agar dari setiap tindakannya, keagungan dan kemuliaan yang diperolehnya. Lagi pula seorang raja dijunjung tinggi kalau ia merupakan atau sahabat sejati atau seorang musuh bebuyutan, iaitu kalau ia menyatakan dirinya secara terang-terangan memihak atau menentang seseorang. Kebijaksanaan ini selalu lebih berguna daripada bersikap tidak memihak. Sebab, kalau dua penguasa negara tetangga saling bertentangan, situasinya menjadi sedemikian sehingga kalau salah satu menang, anda harus merasa takut kepada yang menang atau tidak. Dalam kedua hal ini akan lebih baik bagi Paduka untuk menyatakan diri secara terbuka dan melancarkan perang. Karena kalau ada pihak yang menang dan Paduka tidak menyatakan perang, Paduka akan menjadi mangsa penguasa yang menang, yang akan membuat pihak negara tetangga yang kalah gembira, dan Paduka tidak akan memiliki apapun untuk mempertahankan diri mahupun tidak ada orang yang akan menerima Paduka lagi. Pihak manapun yang menang tidak akan ingin mempunyai sahabat yang dicurigai,
dan yang tidak memberi bantuan kepadanya pada waktu ia mendapat kesulitan, dan pihak yang kalah tidak akan menerima dia, karena raja tidak berusaha membantu melawan untuk memenangkan persengketaan tersebut. Antiochus pergi ke Yunani, dikirim oleh orang-orang Etolia untuk mengusir bangsa Romawi. Ia menyuruh ahli-ahli pidato pergi kepada bangsa Achaia yang merupakan sahabat bangsa Romawi untuk membesarkan hati mereka agar tetap tidak memihak. Sebaliknya, bangsa Romawi membujuk mereka untuk memihaknya dan mengangkat senjata. Masalah ini dimusyawarahkan dalam sidang orang-orang Achaia, dan duta Antiochus berusaha untuk membujuk mereka agar tetap tidak memihak. Terhadap hal ini, duta bangsa Romawi menjawab, "Quod autem isti dicun non interponendi vos bello, nihil magis alienum rebus vestris est, sin gratia, sin dignitate, praemium victoris eritis." Sering terjadi bahawa pihak yang bukan sahabat anda menginginkan anda untuk tidak memihak, dan pihak yang menjadi sahabat anda akan meminta anda menyatakan sikap anda dengan mengangkat senjata. Raja yang tidak tegas dalam hal ini, untuk menghindari bahaya yang dihadapi, biasanya mengikuti cara tidak memihak dan kebanyakan hancur karenanya. Tetapi kalau raja menyatakan dirinya secara jujur memihak salah satu pihak, jika pihak yang diikuti itu menang, juga seandainya rekan anda ini kuat dan anda tetap akan berada di bawah pengaruh kebijaksanaannya, ia akan tetap merasa berhutang terhadap anda dan ia akan menghormati persahabatan yang ada. Dan orang tidak akan begitu jahatnya sehingga menindas anda tanpa tahu akan rasa berterima kasih sedikit pun. Lagi pula, kemenangan tidak pernah sebegitu gemilangnya sampai pihak pemenang tidak lagi perlu mengendalikan suara hatinya, khususnya dalam hal keadilan. Di lain pihak, seandainya sekutu anda kalah, ia akan memberikan perlindungan bagi anda. Ia akan membantu anda selagi mampu berbuat demikian dan anda menjadi sekutu, dan dengan persekutuan itu nasib anda barangkali akan menjadi lebih baik. Mengenai hal yang kedua, jika pihak-pihak yang bertentangan tidak membuat anda merasa takut terhadap pihak yang menang, anda semakin beralasan untuk memberikan dukungan terhadap salah satu pihak. Dengan cara ini anda membantu menghancurkan salah satu pihak dengan bantuan pihak lain, yang tentu akan membantu dirinya sendiri kalau dia bijaksana. Jika anda menang, sekutu anda akan berada di bawah kekuasaan anda, dan dengan bantuan anda tidak mungkin sekutu anda tidak akan menang. Perlu dicatat di sini bahawa seorang raja jangan pernah masuk persekutuan yang agresif dengan seseorang yang lebih kuat daripada dirinya sendiri, kecuali kalau memang terpaksa, seperti yang saya utarakan di atas. Karena jika anda yang menang, anda akan menjadi tawanan sekutu anda. Dan raja harus berusaha sekuat tenaga menghindar untuk dikuasai oleh orang lain. Orang-orang Venesia bergabung dengan Perancis melawan Milan dan mereka tidak bisa menghindar dari persekutuan ini, yang ternyata menghancurkan mereka. Tetapi kalau persekutuan semacam itu tidak dapat dihindari, seperti halnya dengan orang-orang Florence pada waktu Paus dan Spanyol menyerang Lombardi, maka raja harus mendukung salah satu pihak berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas. Maka tidak ada negara yang berfikir bahawa dapat mengambil langkah aman. Sebaliknya harus menganggap bahawa semua langkah yang mungkin untuk diambil penuh risiko. Begitulah kenyataannya,
kalau orang menghindari suatu bahaya, ia terjebak dalam bahaya lain. Sikap yang bijaksana ialah mampu melihat inti sebuah situasi ancaman khusus dan memperkecil bahaya yang ditimbulkannya. Seorang raja harus menunjukkan penghargaannya terhadap bakat, secara aktif mendorong orang-orang berbakat dan memberi penghargaan kepada para seniman yang terkemuka. Dengan demikian ia harus mendorong rakyat, memungkinkan mereka melakukan tugas mereka dengan tenang, entah dalam perdagangan, pertanian atau pekerjaan lainnya. Orang tidak boleh merasa takut untuk menambah kekayaannya, jangan-jangan akan dirampas atau tidak berani berusaha kerana takut akan ditarik pajak yang berat. Sebaliknya, raja harus memberi penghargaan kepada orang-orang yang mahu melakukan hal-hal ini dan mereka yang berusaha dengan berbagai cara untuk meningkatkan kemakmuran kota dan negara mereka. Di samping itu, pada waktu yang baik ia harus mengadakan pesta dan tontonan bagi rakyatnya. Dan kerana setiap kota terdiri dari gilda atau kelompok-kelompok keluarga, ia harus menunjukkan perhatiannya kepada kelompok-kelompok tersebut, menemui mereka sekali waktu dan memberi contoh akan kebaikan dan kemurahan hatinya. Namun ia harus selalu menjaga martabat keluhurannya, kerana hal ini sama sekali tidak boleh ternodai. 22. Para Menteri Raja. Pemilihan menteri bukanlah suatu hal yang tidak penting bagi raja. Baik tidaknya pilihan tersebut tergantung pada kebijaksanaan raja. Kesan yang diperoleh pertama kali mengenai seorang raja dan kebijaksanaannya ialah kalau orang melihat orang-orang yang ada di sekelilingnya. Kalau mereka itu cakap dan setia, raja selalu akan dipandang bijaksana, kerana ia dapat melihat kemampuan mereka dan membuat mereka tetap setia kepadanya. Tetapi kalau sebaliknya, raja selalu mudah mendapat kecaman, kerana kesalahan pertama yang dilakukan adalah dalam memilih para menterinya. Orang yang tahu Messer Antonio da Venafro sebagai Menteri Pandolfo Petrucci, Raja Siena, akan beranggapan bahawa Pandolfo sendiri bukanlah orang yang mempunyai kemampuan tinggi. Ada 3 macam kebijaksanaan. Yang pertama memahami masalah-masalah sendiri, yang kedua menghargai apa yang merupakan pemahaman orang lain, dan yang ketiga tidak memahami masalah sendiri dan tidak menghargai pemahaman orang lain. Yang pertama baik sekali, yang kedua baik dan yang ketiga jelek. Karena itu Pandolfo, seandainya ia tidak memiliki kebijaksanaan macam pertama, paling tidak memiliki kebijaksanaan macam kedua. Kalau seorang raja dapat membedakan dan melihat apa yang baik dan buruk dalam perkataan dan tindakan seseorang lain, walau ia tidak memiliki kebijaksanaan itu sendiri, ia dapat melihat apakah perbuatan menterinya itu baik atau jahat dan ia dapat memberikan pujian atau memberikan teguran sebagaimana mestinya. Dengan cara ini, menteri tidak akan berusaha menipunya dan akan mengusahakan tidak berbuat salah. Ada suatu cara yang tentu berhasil bagi seorang raja untuk mengetahui tindakan menterinya. Kalau menteri itu lebih memikirkan dirinya sendiri daripada memikirkan kepentingan raja, dan dalam segala tindakannya mahu mencari keuntungannya sendiri, orang semacam itu tidak pernah dapat menjadi menteri yang baik dan raja tidak bisa mempercayainya. Karena orang yang mendapat kepercayaan menjalankan tugas negara tidak pernah boleh memikirkan dirinya sendiri,
kecuali kepentingan raja, dan tidak boleh memikirkan diri sendiri kecuali urusan raja. Dari pihak raja, agar menteri tetap setia, raja harus selalu memikirkan menterinya, memberikan kehormatan dan kekayaan kepadanya, membuat menteri merasa berhutang kepada raja, membagikan kehormatan dan tanggungjawab. Dengan demikian menteri memahami berapa jauh ia tergantung pada raja. Karena kenyang akan harta dan kehormatan, menteri tidak akan menginginkan yang lain lagi. Karena diberi tugas banyak untuk mengurusi kesibukan kerajaan, ia tidak berkeinginan untuk mengadakan perubahan-perubahan. Karena itu, kalau hubungan antara raja dan menterinya berjalan seperti itu, mereka dapat saling mempercayai. Tetapi kalau sebaliknya, akibatnya selalu merugikan kedua-duanya. 23. Para penjilat harus disingkirkan. Suatu masalah penting yang tidak dapat saya lewatkan di sini ialah kekeliruan yang hanya dapat dihindari dengan susah payah, jika raja tidak cukup bijaksana atau kalau raja tidak memilih para menterinya dengan baik. Yang saya maksudkan ialah para penjilat yang memenuhi istana. Orang yang suka mengurus diri sendiri dan senang menutup-nutupi dirinya sehingga sulit bagi mereka tidak terjerumus dalam kenistaan ini. Dan seandainya mereka coba mengelak untuk tidak berbuat demikian, mereka akan menanggung risiko dipermalukan. Tidak ada cara lain untuk menjaga diri bebas dari penjilatan ini daripada memberitahukan kepada semua orang bahawa anda tidak akan marah kalau mereka mengatakan hal yang sebenarnya. Tetapi kalau setiap orang dapat menyampaikan kebenaran, orang tidak akan menghormati anda lagi. Karena itu, seorang raja yang pintar akan menggunakan jalan tengah, memilih orang-orang bijaksana untuk mengurusi pemerintahan dan mengizinkan hanya mereka yang boleh mengatakan kebenaran kepadanya, dan hanya mengenai masalah yang ditanyakan kepada mereka, sedang masalah lain tidak. Tetapi raja juga harus menanyai mereka dengan teliti dan mendengarkan apa yang mereka katakan. Lalu raja harus mengambil keputusan sendiri. Dan raja harus menunjukkan sikap kepada Dewan Penasihat dan kepada masing-masing penasihatnya sedemikian rupa sehingga mereka merasa semakin terbuka dan bebas berbicara dan semakin berkenan kepada raja. Lepas dari semua ini, raja tidak boleh mengikuti nasihat siapa pun juga. Ia harus mengusahakan agar kebijaksanaannya disetujui dan langsung dilaksanakan dan ia harus memegang teguh kebijaksanaan tersebut. Raja yang tidak melaksanakan kebijaksanaan ini tentu dihasut oleh para penjilat atau orang yang selalu berubah pandangan, karena menerima nasihat yang saling bertentangan, akibatnya ia tidak dihormati sama sekali. Saya ingin mengemukakan contoh moden mengenai pandangan ini. Uskup Lucca, pengikut Maximilian yang menjadi kaisar sekarang ini, mengatakan bahawa kaisar tidak pernah meminta nasihat siapa pun dan tidak pernah melaksanakan apa yang dikehendakinya. Hal ini terjadi kerana ia melakukan kebalikan dari yang saya utarakan di atas. Kaisar adalah seorang yang pendiam, ia tidak menyatakan rencana-rencananya kepada siapapun atau tidak mahu menerima nasihat. Tetapi begitu ia mahu melaksanakan rencananya dan rencana itu kemudian diketahui umum, rencana tersebut ditentang oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan ia mudah sekali beralih dari tujuan semulanya. Akibatnya apa yang dilakukannya pada hari ini,
dibatalkan lagi keesokan harinya. Apa yang diinginkan dan direncanakannya tidak pernah jelas dan pertimbangan-pertimbangannya tidak dapat dipercayai. Karena itu, seorang raja harus selalu meminta nasihat. Tetapi hanya kalau ia berkenan berbuat demikian, tidak kerana orang lain yang menghendakinya. Sebaliknya, ia harus melarang secara mutlak usaha-usaha untuk memberikan nasihat kepadanya kecuali kalau ia menghendakinya. Namun ia harus menjadi seorang penanya yang ulung dan seorang pendengar yang sabar tentang kebenaran mengenai masalah-masalah yang ingin diketahuinya. Dan kalau ia mengetahui seseorang bersikap ragu mengatakan kebenaran, ia harus marah. Karena sementara orang berpendapat bahawa seorang raja yang disegani kerana kebijaksanaannya bukan dari bakat pembawaannya, tetapi kerana nasihat para penasihatnya, orang-orang tersebut tertipu. Ada suatu hukum yang mutlak, seorang raja yang tidak bijaksana tidak dapat menerima nasihat dengan baik, kecuali kalau ia menyandarkan dirinya ke tangan seseorang yang mengurusi segala urusannya dan orang tersebut memang sungguh bijaksana. Dalam hal ini mungkin ia akan mendapat nasihat yang baik, tetapi ia tidak akan bertahan lama kerana orang yang memberikan nasihat padanya akan segera merampas kekuasaan negara daripadanya. Tetapi kalau raja mencari nasihat kepada lebih dari seorang dan dia sendiri tidak bijaksana, ia tidak akan mendapatkan kesepakatan dari Dewan Penasihat atau tidak sanggup untuk mempertemukan pandangan mereka. Setiap penasihat akan memberikan nasihat sesuai dengan kepentingannya sendiri, dan raja tidak akan mengetahui bagaimana membetulkannya atau memahaminya. Dan tidak dapat terjadi sebaliknya, kerana orang akan selalu menipu anda kecuali kalau mereka dipaksa untuk mengatakan hal sebenarnya. Karena itu perlu disimpulkan bahawa nasihat yang bijaksana, dari mana pun datangnya, tergantung pada kebijaksanaan raja dan bukan kebijaksanaan raja tergantung pada nasihat yang baik. 24. Mengapa raja-raja Italia kehilangan negara mereka? Kalau raja melaksanakan petunjuk yang saya kemukakan di atas, seorang raja yang baru akan tampak seperti sudah lama berkuasa dan akan cepat menjadi lebih aman dan tenang memerintah daripada jika ia sudah mengalami memerintah negara dalam waktu yang lama. Perbuatan raja baru lebih menarik perhatian daripada raja yang memerintah kerana hak warisan. Dan kalau perbuatannya ini ditandai dengan kesatriaan dan keberanian, lebih daripada hanya sekadar warisan, ia akan mempesona orang dan menarik orang untuk bersekutu dengannya. Hal ini disebabkan orang lebih terkesan oleh zaman sekarang daripada oleh zaman dahulu. Dan kalau mereka memutuskan apa yang sedang dilaksanakan sekarang ini baik, mereka merasa puas dengannya dan tidak akan mencari sesuatu yang lain lagi. Memang dalam hal ini mereka akan melakukan apa saja untuk membela raja mereka, asalkan raja sendiri tidak mempunyai kekurangan-kekurangan dalam hal lain. Dengan demikian raja baru akan memperoleh kemuliaan ganda, kerana telah mendirikan suatu negara baru dan kerana telah memperlengkapi dan memperkuatnya dengan hukum-hukum yang adil, pertahanan yang baik, sekutu yang dapat dihandalkan dan kepemimpinan yang memberikan semangat juang, sedang orang yang lahir sebagai raja tetapi kehilangan negaranya akan menderita malu ganda pula. Kini kita tengok raja-raja Italia, seperti Raja Naples,
Pangeran Milan dan sebagainya yang telah kehilangan negaranya pada zaman kita ini. Kalau kita perhatikan, kita akan melihat bahawa mereka semua memiliki kelemahan yang sama dalam hal pengaturan angkatan perang mereka, menurut pandangan yang dibicarakan secara tuntas di atas. Maka akan tampak bahawa beberapa dari antara mereka menimbulkan rasa permusuhan di kalangan rakyat, atau kalau rakyat memihak mereka, mereka tidak tahu cara menjalin persekutuan dengan para bangsawan. Kalau mereka tidak digerogoti oleh salah satu kekurangan yang disebutkan di atas, negara yang cukup kuat memelihara suatu angkatan perang tidak akan dapat kalah. Philips dari Macedon bukan ayah dari Alexander, tetapi raja yang dikalahkan oleh Tirus Quintius, memerintah suatu wilayah kecil dibandingkan dengan keagungan bangsa Romawi atau Yunani yang menyerangnya. Namun karena ia seorang prajurit tulen, yang mengetahui bagaimana menyenangkan rakyat dan menjalin persekutuan dengan bangsawan, ia dapat mempertahankan perang melawan kedua negara tersebut selama bertahun-tahun. Dan walaupun pada akhirnya beberapa kota jatuh ke tangan musuh, ia tetap masih menguasai kerajaannya. Dengan demikian raja-raja kita, yang kekuatannya sudah dibangun bertahun-tahun lamanya, tidak akan mempersalahkan Dewi Fortuna atas kekalahan mereka. Kelemahan mereka sendirilah yang harus dipersalahkan, karena mereka tidak pernah membayangkan pada masa damai bahawa keberuntungan mereka dapat berubah. Dan inilah kelemahan yang umumnya dimiliki manusia, tidak pernah memikirkan badai selagi laut tenang. Pada waktu menghadapi kesulitan, gagasan pertama mereka adalah melarikan diri dan tidak bertahan. Mereka mengharapkan bahawa rakyat, yang meronta karena keganasan, akan memanggil mereka kembali. Kebijaksanaan ini, kalau segala sesuatu lainnya gagal, memang baik. Tetapi kelirulah melalaikan tindakan pengamanan lainnya lantaran adanya harapan tersebut. Kita tidak pernah mengalami orang bersedia jatuh hanya kerana mengharapkan adanya seseorang yang akan menolongnya. Ini mungkin tidak akan terjadi. Dan seandainya terjadi, anda tetap akan tidak aman kerana anda tidak menolong diri anda sendiri, tetapi anda telah ditolong sebagai pengecut. Satu-satunya pertahanan yang baik, pasti dan langgeng adalah pertahanan yang didasarkan atas tindakan dan kesatriaan anda sendiri. 25. Sejauh mana keberuntungan menguasai hidup manusia, dan bagaimana melawan keberuntungan tersebut. Saya bukannya tidak sadar bahawa banyak orang dahulu dan sekarang berpandangan bahawa peristiwa-peristiwa dikendalikan oleh nasib mujur dan oleh Tuhan sedemikian rupa, sehingga kebijaksanaan manusia tidak dapat mengubahnya. Bahkan orang berpandangan bahawa manusia tidak bisa mempengaruhinya sama sekali. Karena itu, mereka menyimpulkan bahawa tidak ada gunanya bekerja keras, tetapi orang harus menyerah pada kekuasaan nasib. Pandangan ini ternyata jauh lebih banyak diikuti orang pada zaman sekarang. Hal ini tampak dari perubahan-perubahan besar yang kita saksikan dari hari ke hari, melampaui yang dapat kita pikirkan. Kalau saya memikirkannya, kadangkala saya cenderung untuk mengikuti pandangan tersebut. Namun agar kehendak bebas kita sama sekali tidak padam, saya berpendapat bahawa benar nasib mujur menguasai separuh dari perbuatan-perbuatan kita, tetapi separuh tindakan lainnya dibiarkan untuk kita atur sendiri.
Hal ini saya umpamakan seperti sungai berarus deras, kalau meluap membanjiri dataran sekitarnya, merobohkan pohon dan bangunan, menghanyutkan tanah dan menumpuknya di tempat lain. Setiap orang menghadapi segala keganasannya tanpa kemungkinan untuk melawan. Tetapi walaupun demikian sifatnya, tidak berarti bahawa kalau sungai mengalir dengan tenang orang lalu tidak dapat mengambil langkah-langkah keamanan, membangun tanggul dan saluran-saluran, sehingga kalau sungai banjir air dapat mengalir lewat kanal atau kekuatan arusnya tidak begitu ganas dan membahayakan. Demikian juga dengan nasib mujur. Nasib mujur menunjukkan kekuasaannya sewaktu tidak ada kekuatan lain untuk mengendalikannya. Dan pengaruh kekuatannya dirasakan di tempat-tempat yang tidak ada tanggul atau saluran yang dibangun untuk menahannya. Kalau kita perhatikan keadaan Italia, panggung perubahan dan pergeseran yang saya sebutkan, yang pertama-tama tampak ialah bahawa negara tersebut tidak memiliki saluran maupun tanggul. Seandainya Italia memiliki kekuatan yang memadai, seperti negara Jerman, Spanyol dan Perancis, banjir ini tidak akan mengakibatkan perubahan besar seperti yang sudah terjadi atau sama sekali tidak akan menghanyutkannya. Kiranya cukup dulu mengenai perlawanan terhadap nasib mujur pada umumnya. Tetapi dengan membatasi diri lebih-lebih terhadap masalah-masalah khusus, saya ingin menekankan bagaimana orang menyaksikan raja tertentu yang hari ini memiliki nasib mujur dan keesokan harinya runtuh, tanpa melihat bahawa ia telah berubah sifat atau perubahan-perubahan lainnya. Saya kira hal ini sudah dibahas secara panjang lebar. Artinya, raja yang mendasarkan diri seluruhnya pada nasib mujur akan menderita kalau nasib mujur itu berubah. Saya yakin bahawa orang yang menyesuaikan kebijaksanaannya dengan zaman akan berkembang dan demikian pula orang yang kebijaksanaannya bertentangan dengan tuntutan zaman tidak akan berkembang. Dapat diamati bahawa manusia menggunakan berbagai metode dalam mengejar tujuan-tujuan pribadinya, seperti kemuliaan dan kekayaan. Yang satu bertindak dengan penuh kewaspadaan, yang lain secara tergesa-gesa. Yang satu menggunakan kekerasan, yang lain dengan strategi yang tersembunyi. Yang satu bertindak dengan sabar, yang lain melakukan kebalikannya. Namun setiap orang, walaupun berbeza metodenya, dapat mencapai tujuannya. Pengamatan terhadap dua orang yang bersikap hati-hati, dapat pula memperlihatkan bahawa yang satu berhasil dan yang lainnya tidak. Demikian juga dua orang akan sama-sama berhasil dengan menggunakan metode yang berbeza. Yang satu bersikap hati-hati sedang yang lain bersikap tergesa-gesa. Ini tidak lain merupakan akibat dari cocok tidaknya metode yang digunakan dengan keadaan zaman. Dengan demikian terjadi bahawa, seperti sudah saya kemukakan, dua orang yang bekerja dengan cara yang berbeza, dapat mencapai tujuan yang sama, dan dua orang yang bekerja dengan cara yang sama, yang seorang mencapai apa yang diingininya, sedangkan yang lain tidak. Hal ini juga menjelaskan mengapa kemakmuran tidak berlangsung lama. Karena bagi orang yang bertindak hati-hati dan kebetulan cara ini yang diperlukan saat itu, ia akan berhasil. Tetapi jika zaman dan situasi berubah, ia akan dirugikan karena ia tidak mengubah kebijaksanaannya. Dan kita tidak melihat adanya orang yang cukup bijaksana untuk mengetahui bagaimana harus menyesuaikan kebijaksanaannya dengan cara ini.
Entah kerana ia tidak dapat melakukan selain daripada yang sudah menjadi sifatnya atau kerana selalu berhasil dengan menggunakan satu cara, ia tidak dapat mengubah pendiriannya. Dengan demikian orang yang sangat berhati-hati, kalau situasi menuntut suatu tindakan yang keras dan cepat, tidaklah memadai untuk melakukan tugas tersebut dan dengan demikian ia akan gagal. Kalau ia mengubah sifatnya sesuai dengan zaman dan situasi, maka nasib mujurnya tidak akan berubah. Paus Julius II sangat tergesa-gesa dalam segala tindakannya. Dan ia menganggap zaman dan situasi sangat mendukung caranya melakukan kegiatannya sehingga ia selalu berhasil. Bayangkan peperangan pertama yang dipimpinnya melawan Bologna, ketika Messer Giovanni Bentivogli masih hidup. Orang-orang Venesia tidak senang terhadap peperangan tersebut, demikian juga Raja Spanyol. Dan Julius masih tetap berdebat dengan Perancis tentang penyerbuan tersebut. Namun dengan kekuatan dan kerana sifatnya yang tergesa-gesa tersebut, ia memimpin ekspedisi itu secara pribadi. Langkah ini membingungkan dan menahan gerak orang-orang Venesia dan Spanyol. Orang Spanyol takut dan orang Venesia berambisi untuk merebut kembali kerajaan Naples. Di lain pihak, ia berhasil menarik Perancis menjadi sekutunya. Karena Raja Perancis melihat Julius mengambil langkah ini dan menginginkan persahabatannya untuk menundukkan orang-orang Venesia, Raja Perancis berpendapat bahawa ia tidak dapat menolak untuk memberikan bantuan pasukannya kepada Paus tanpa menderita kerugian besar. Dengan demikian Julius dengan tindakannya yang serampangan itu memperoleh apa yang oleh paus lain dengan kebijaksanaan tertinggi pun tak akan dapat berhasil dalam tindakannya. Karena, seandainya ia menunggu sampai semua persiapan selesai dan segala sesuatunya sudah diatur sebelum meninggalkan Roma, sebagaimana tentu akan dilakukan oleh paus lain, ia tentu tidak akan pernah berhasil. Dengan demikian Raja Perancis dan yang lain-lainnya akan mengemukakan 1001 macam alasan untuk menutupi rasa takutnya. Saya tidak akan menyajikan tindakan-tindakan lainnya, yang sama sifatnya dan yang semuanya berhasil dengan gemilang. Umurnya yang pendek menyebabkan ia tidak mengalami pengalaman yang sebaliknya. Seandainya zaman menuntut kebijaksanaan untuk bertindak dengan hati-hati, pasti ia akan mengalami kehancuran, kerana ia tidak pernah mahu menyimpang dari metode yang sudah menjadi sifat bawaannya. Karena itu, saya mengambil kesimpulan bahawa Dewi Fortuna atau nasib mujur dapat berubah-ubah dan orang yang tetap memegang teguh cara-cara mereka akan berhasil selama cara-cara ini sesuai dengan situasi, tetapi kalau cara-cara itu berlawanan, maka mereka akan mengalami kegagalan. Saya memang berpendapat bahawa lebih baik bersikap impulsif daripada berhati-hati. Karena Dewi Fortuna adalah seorang wanita dan jika anda ingin menguasainya, anda perlu mengalahkannya dengan paksa. Pengalaman membuktikan bahawa wanita membiarkan diri dikuasai oleh orang yang pemberani daripada oleh mereka yang malu-malu. Karena itu, seperti seorang wanita, nasib mujur selalu merupakan sahabat bagi orang muda, karena mereka cenderung bertindak impulsif, lebih bergelora dan menguasainya dengan keberanian lebih besar. 26. Saran untuk membebaskan Italia dari bangsa barbar. Setelah membahas segala sesuatu yang saya utarakan, saya bertanya pada diri sendiri,
apakah bukan saatnya sekarang ini Italia memilih seorang raja baru? Dan apakah situasi dewasa ini memungkinkan bagi seorang yang bijaksana dan cakap untuk memperkenalkan sistem baru, dan dengan demikian ia mendapat kehormatan dan mendatangkan kemakmuran bagi setiap orang Italia? Saya berpendapat bahawa begitu banyak hal menghendaki adanya seorang raja dan tidak dapat saya bayangkan bahawa pernah ada saat yang lebih tepat daripada saat sekarang ini. Dan kalau seperti saya katakan, rakyat Israel harus diperbudak di Mesir supaya Musa muncul sebagai pemimpin mereka. Kalau bangsa Persia harus ditindas oleh Medes sehingga keagungan Cyrus dapat dikenal, jika orang Athena harus diporak-porandakan agar keunggulan Theseus dapat diperlihatkan, maka sekaranglah untuk menemukan kembali nilai semangat juang bangsa Italia. Italia harus dipaksa mengalami situasi yang paling sulit. Italia harus diperbudak lebih berat daripada bangsa Hibrani, lebih ditindas daripada bangsa Persia, lebih terpencar daripada bangsa Athena, tanpa pemimpin, tanpa hukum, remuk, dijarah rayah, tercabik-cabik, serta digilas. Italia harus mengalami segala keprihatinan. Walau sebelum zaman ini ada seseorang dengan beberapa tanda yang tampaknya menunjukkan bahawa ia diutus oleh Allah untuk menyelamatkan negara, namun terbukti kemudian bagaimana dia pada puncak kejayaannya ditolak oleh nasib jujur. Kini Italia dibiarkan tanpa semangat hidup, menanti orang yang dapat menjadi penyembuh luka-lukanya, mengakhiri penghancuran Lombardi, pengisapan di kerajaan Naples dan di Tuscan dan membersihkan luka-luka yang sudah membusuk sekian lamanya. Pandanglah betapa Italia memohon Tuhan untuk mengirimkan seseorang untuk menyelamatkannya dari kekejaman dan penghinaan bangsa barbar. Pandanglah betapa rindu dan besar keinginan Italia untuk berbaris di bawah panji-panji, seandainya ada orang yang mengibarkannya. Dan pada saat ini tidak ada yang dapat menjadi tumpuan harapan mereka kecuali Wangsa Paduka yang mulia untuk menjadi pelopor penyelamatan ini, kerana Padukalah yang dinaungi oleh nasib mujur dan memiliki sifat kesatria, dicintai oleh Allah dan gereja, yang kini menjadi penguasa. Dan tugas ini bukanlah tugas yang berat, jika Paduka berkenan mengingat perbuatan dan kehidupan orang-orang yang sudah saya sebutkan. Walau orang-orang itu mungkin istimewa dan luar biasa, namun mereka dan masing-masing dari mereka tidak memiliki kesempatan seperti yang ada saat ini. Usaha mereka tidak lebih adil atau lebih mudah dan Tuhan sudah tidak merupakan sahabat mereka lagi, tetapi menjadi sahabat Paduka. Perjuangan kita adalah perjuangan keadilan. Iustum enim est bellulum quibus necessarium, et pia arma ubi nulla nisi in armis spes est. Orang bersiap siaga dan kalau ada yang bersiap siaga tidak akan ada banyak kesulitan, asalkan Paduka bersedia meniru mereka yang sudah saya pilih untuk dicontoh. Di samping itu, kita akan menyaksikan mukjizat yang belum pernah terjadi dilakukan Allah di sini. Laut terbelah, awan telah menunjukkan jalan kepada Paduka, air mengalir dari karang dan hujan mana turun. Semua hal ini terjadi bagi keagungan Paduka. Selain itu, Padukalah yang harus menentukan. Tuhan tidak ingin melakukan sendiri segala sesuatunya dan tidak merampas kehendak bebas dan kemuliaan yang telah diberikan kepada kita.
Tidak perlu hairan bahawa tidak ada seorang Italia pun yang saya sebutkan akan pernah berhasil melakukan apa yang diharapkan akan dilaksanakan oleh Paduka, atau bahawa dalam begitu banyak revolusi di Italia dan begitu banyak peperangan selalu tampak bahawa keberanian angkatan perang kita sudah padam. Ini kerana sistem angkatan perang kuno tidak baik dan tidak ada orang yang tahu bagaimana membangun yang baru. Dan tak ada hal yang mendatangkan kemuliaan yang lebih besar pada seseorang daripada hukum dan lembaga baru yang dibangunnya. Kalau ini semua dilandasi dengan baik dan jiwa besar, hal ini akan mendatangkan hormat dan kekaguman. Kini di Italia tidak kurang peluang untuk memperkenalkan setiap macam organisasi baru. Keberanian ada di antara para pengikut seandainya tidak ada keberanian di kalangan para pemimpin. Lihatlah duel dan gerilya militer, betapa jauh lebih kuat, lebih hebat, terampil dan cerdasnya orang Italia. Tetapi mengenai pasukan, tidak ada yang dapat dibanggakan. Ini semua kerana kelemahan para pemimpinnya. Mereka yang mampu tidak ditaati. Setiap orang menganggap dirinya mampu dan karenanya tidak seorang pun berhasil mengalahkan yang lain dengan keberanian dan nasib mujur. Akibatnya, dalam waktu yang begitu lama, dalam banyak peperangan selama 20 tahun terakhir, sewaktu terbentuk pasukan yang seluruhnya terdiri dan orang-orang Italia selalu menderita kekalahan, seperti bisa disaksikan dalam Perang Taro, lalu Perang Alessandria, Capua, Genoa, Vaila, Bologna dan Mesir. Karena itu, kalau Paduka Yang Mulia berkenan mengikuti jejak orang-orang besar yang menyelamatkan negara mereka, pertama-tama sangat penting menghimpun pasukan sendiri. Karena tidak ada pasukan yang lebih setia, lebih sejati dan lebih baik daripada pasukan sendiri. Kalau dinilai satu persatu, pasukan-pasukan ini baik, dan akan lebih baik kalau mereka dipersatukan, dipimpin, dihargai dan diurus oleh raja mereka sendiri. Karena itu, sangat penting untuk membangun pasukan semacam ini agar Italia dapat mempertahankan diri dari serangan bangsa asing dengan kekuatan sendiri. Walaupun pasukan darat Swiss dan Spanyol dipandang menakutkan, namun masing-masing memiliki kelemahan, sehingga pasukan ketiga tidak hanya dapat melawan mereka, tetapi yakin akan mengalahkan mereka. Pasukan Spanyol tidak dapat menahan serangan kavaleri dan pasukan Swiss merasa ngeri berhadapan dengan pasukan darat yang bertekad bulat untuk mengimbangi kekuatannya. Dengan demikian akan terbukti dari pengalaman bahawa Spanyol tidak dapat melawan serangan kavaleri Perancis dan pasukan Swiss ditundukkan oleh pasukan Spanyol. Walaupun contoh yang lengkap tentang hal yang terakhir belum kita sebutkan, tetapi suatu contoh diberikan dalam Perang Ravenna. Pasukan infanteri Spanyol bertempur melawan pasukan Jerman yang menurut cara diatur pasukan Swiss. Pasukan Spanyol, dengan memanfaatkan Barclays secara baik, berhasil di antara tanggul-tanggul dan menyerang tanpa mendapat perlawanan orang-orang Jerman yang tak berdaya. Seandainya mereka tidak dikejar pasukan kavaleri, pasukan Spanyol pasti sudah menghancurkan pasukan Jerman. Maka dengan kelemahan pasukan infanteri Swiss dan Spanyol, Paduka dapat mengembangkan suatu pasukan baru yang mampu menahan pasukan kavaleri dan tidak gentar menghadapi pasukan darat musuh. Ini dapat dilakukan dengan membangun pasukan baru dengan menggunakan organisasi baru pula.
Hal-hal semacam ini kalau diperkenalkan akan mendatangkan keagungan dan kehormatan bagi seorang raja baru. Karena itu, kesempatan ini tidak boleh dilewatkan supaya, setelah begitu lama menanti, Italia akhirnya mendapatkan penyelamatnya. Saya tak dapat mengungkapkan rasa cinta yang akan menyambut penyelamat tersebut di semua provinsi yang telah menderita kerana serbuan bangsa asing. Betapa besar kobaran semangat untuk balas dendam, betapa mereka akan menyambutnya dengan kesetiaan yang kokoh, dengan rasa syukur dan air mata. Adakah pintu yang tertutup baginya? Adakah rakyat yang tidak mau taat padanya? Adakah yang melawannya? Adakah orang Italia yang menolak bersekutu dengannya? Tirani bangsa barbar ini membuat jijik setiap orang. Sudilah Paduka mengambil tugas ini, dengan penuh keberanian dan harapan yang diilhami oleh perjuangan akan keadilan, sehingga di bawah bendera Paduka, tanah air kita dimuliakan dan agar di bawah naungan Paduka terlaksanalah apa yang dikatakan Petrecha. Keberanian melawan kemerdekaan, cermin semangat juang, dari medan laga musuh lari tunggang langgang, hidup jiwa bangsa Romawi yang tetap membara di dada orang Italia.